action, let's go. trouble 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 ingin menayangkan video tentang materi unsur-unsur gas mulia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur dalam golongan 8A pada tabel periodik. Disebut unsur gas mulia karena berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit melakukan reaksi dengan unsur lainnya. Pada gas mulia terdiri dari 6 unsur, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saksikan video berikut ini. Saya akan menjelaskan indikator pertama, yaitu kelimpahan gas mulia. Kelimpahan gas mulia dibagi menjadi dua. Pertama, udara, dan yang kedua adalah alam. Semua unsur gas mulia yang terdapat di udara. Unsur gas mulia yang paling banyak di udara adalah argon, sedangkan yang paling sedikit adalah radon yang bersifat radioaktif. Helium merupakan unsur yang paling banyak dalam semesta karena diproses dari gas alam. Kelimpahan helium yang paling banyak di antara gas mulia lain karena merupakan bahan bakar dari matahari. Kelimpahan gas mulia dibagi menjadi dua. Pertama, udara kering. Kelimpahan gas mulia dalam udara kering. Unsur helium kelimpahannya yaitu 5,24, unsur neon kelimpahannya yaitu 18,21, unsur argon kelimpahannya yaitu 9.340, sedangkan unsur krypton kelimpahannya yaitu 1,14, sedangkan unsur xenon kelimpahannya yaitu 0,087. Kelimpahan yang kedua adalah gerak bumi. Kelimpahan dalam gerak bumi, unsur helium kelimpahannya yaitu 3 × 10⁻³ unsur neon kelimpahannya yaitu 7 × 10⁻⁵, unsur argon kelimpahannya yaitu 4 × 10⁻², unsur krypton kelimpahannya itu tak terhitung, sedangkan unsur xenon kelimpahannya juga tak terhitung. Pada indikator yang kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur gas mulia. Yang pertama itu yaitu helium. Gas helium dapat dipisah dari gas alam dengan cara pendinginan, sehingga gas alam akan mencair sekitar -156 derajat Celcius, sehingga gas helium dapat terpisah dari gas alam. Baik, yang kedua adalah neon. Neon dapat diperoleh melalui udara dengan proses destilasi fraksional. Yang pertama dilakukan dengan memasukkan udara ke dalam satu wadah, kemudian mengubah wujud gas ke dalam bentuk cair. Udara cair kemudian dipanaskan secara perlahan. Gas dalam bentuk cair ketika dipanaskan akan kembali ke wujud gas pada temperatur yang berbeda-beda. Bagian gas dalam bentuk cair yang berubah menjadi wujud gas pada suhu -245,92 derajat Celcius adalah gas neon. Baik, yang ketiga yaitu argon. Argon dapat dihasilkan dari penyulingan bertingkat udara cair karena atmosfer mengandung 0,94% argon. Selain itu, argon dapat dihasilkan dari memanaskan udara dan karbon karbida yaitu CH2, nitrogen dan oksigen diikat oleh CH2 sehingga dapat menghasilkan argon. Baik, yang keempat yaitu krypton. Krypton atau Kr dapat bereaksi dengan klor atau F2 sehingga menghasilkan KrF2 dengan rumus molekul Kr ditambah F2 menghasilkan KrF2. Reaksi ini juga dapat diperoleh dengan cara mencairkan Kr dan F2 pada suhu -196 derajat lalu diberikan loncatan muatan listrik atau sinar X. Dari kira-kira yang kita kenal, selusin senyawa krypton
semuanya merupakan garam kompleks yang diturunkan oleh KrF2. Salah satu contoh pembuatan garam adalah KrF2 ditambah SDF5 menghasilkan KrF plus ditambah SbF6-. Baik, pada reaksi yang kelima ini yaitu xenon. Xenon dapat bereaksi dengan fluor secara langsung di dalam tabung nikel dengan suhu 400 derajat Celcius dengan tekanan 6 atmosfer sehingga menghasilkan xenon tetrafluorida yang berupa padatan tidak berwarna dan mudah menguap. Dengan reaksi Xe ditambah 2F2 menghasilkan XeF4. Yang terakhir yaitu radon. Radon dapat dihasilkan dari disintegrasi radium dengan rumus molekul 88 radium menghasilkan 86 radon ditambah 2 helium. Pada indikator ketiga, sifat fisik gas mulia terdiri atas 4. 1. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. 2. Sebagai gas monotonik. 3. Bersifat non-polar. 4. Titik cair sangatlah rendah karena memiliki gaya antar molekulnya sebanding dengan massa molekulnya. Sifat fisika gas mulia terdiri atas Pada indikator keempat ini, saya akan menjelaskan tentang sifat gas mulia. Sifat pertama, gas mulia sangatlah stabil atau sukar bereaksi, sehingga tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Sifat kedua, makin besar jari-jari atom, maka kereaktifan gas mulia akan semakin bertambah. Pada tahun 1962, Neil Bartlett berhasil membuat senyawa stabil dari xenon, yaitu XePTF6. Penemuan ini membuktikan bahwa gas mulia dapat bereaksi dengan unsur-unsur lainnya, meskipun dalam keadaan terbatas dan harus memenuhi beberapa kriteria. Kriterianya yaitu 1. Harga ionisasi gas mulia haruslah cukup rendah. Kedua, reaksi akan terjadi apabila gas mulia bereaksi dengan unsur-unsur elektronegatif. Contohnya adalah fluorin dan oksigen. Kemudian sifat ketiga, tidak cenderung menyerap atau melepas elektron. Kemudian sifat keempat, mudah terbakar dalam keadaan normal. Pada indikator kelima, saya akan menjelaskan tentang manfaat gas mulia. Adapun unsur pertama, helium. Manfaat pertamanya sebagai pengisi balon udara. Hal ini dikarenakan helium adalah zat yang tidak mudah terbongkar dan ringan. Manfaat keduanya, campuran helium dan oksigen 80% dibagi 20% untuk pengisi tabung penyelam, pekerja tambang, dan penderita penyakit asma. Adapun unsur kedua, neon. Manfaat pertamanya sebagai pengisi bola lampu neon. 2. Sebagai zat pendingin. Adapun unsur ketiga, argon. Manfaat pertamanya adalah titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket. Manfaat keduanya sebagai stainless steel. Adapun unsur keempat, krypton. Manfaat pertama dapat digunakan dalam lampu fluoresen yang bertekanan rendah. Manfaat kedua dapat digunakan untuk lampu kilat pada blis kamera fotografi kecepatan tinggi. Adapun unsur kelima, xenon. Manfaat pertama dapat digunakan dalam pembuatan lampu bakterisida pembunuh bakteri. Manfaat kedua dapat digunakan untuk pembuatan elektron. Unsur keenam, radon. Dapat digunakan terapeutik oleh beberapa rumah sakit. Manfaat kedua, radon yang bersifat radioaktif dapat digunakan terapi kanker. Indikator keenam ini, saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan unsur. Yang pertama, ada helium. Dampak positifnya sebagai tameng untuk mengelas, sebagai pendingin untuk reaktor nuklir. Dampak negatifnya, jika digunakan campuran nitrogen dan oksigen untuk membuat udara buatan, nitrogen yang mudah terhisap, mudah terlarut dalam darah, sehingga dapat menyebabkan halusinasi pada penyelam. Yang kedua, ada neon. Dampak positifnya yaitu neon biasa digunakan untuk zat pendingin, neon juga biasa digunakan untuk penangkal petir dan pengisi tabung-tabung pada televisi. Dampak negatifnya keberadaannya ada di alam. Yang ketiga, ada argon. Dampak positifnya pengisi bola lampu, karena argon tidak dapat bereaksi dengan filamen walaupun temperaturnya tinggi. Dampak negatifnya tidak dapat membentuk campuran kimia sejati. Jumlah yang berlebihan dapat mengakibatkan keracunan pada tanaman.
Yang keempat ada krypton. Dampak positifnya, pengisi bola lampu blis pada kamera dicampurkan dengan argon untuk mengisi lampu induksi. Dampak negatifnya, keberadaannya ada di alam. Yang kelima ada xenon. Dampak positifnya itu biasa digunakan untuk mengisi bola lampu blis pada kamera. Isotopnya biasa digunakan untuk mengisi reaktor nuklir. Dampak negatifnya, keberadaannya ada di alam. Yang keenam ada radon. Dampak positifnya, radon terkadang digunakan di beberapa rumah sakit untuk kegunaan terapiknya. Dampak negatifnya, radon yang di rumah dapat menyebabkan kematian akibat kanker paru-paru. Sekian video materi dari kelompok kami, semoga Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그래 좋아 함께 달려 Ready for action, let's